Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Marilah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan basmalah. Semoga pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar dan kita diberikan kemudahan dalam memahami. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dakwah secara rahasia atau sirriyah. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan atau jahar. Apa itu sirriyah dan apa itu jahar? Dakwah sirriyah adalah dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Kenapa? Apakah Rasulullah SAW takut berdakwah secara terang-terangan? Bagaimana menurut kalian? Ya, tentu tidak. Jadi Rasulullah SAW berdakwah secara rahasia atau sirriyah itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi wa anzir 'ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah untuk mulai berdakwah kepada para kerabatnya untuk menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan bagi orang-orang yang kafir. Lalu kira-kira kenapa Rasulullah berdakwah secara rahasia selain dari perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini adalah karena strategi dakwah. Strategi dakwah yang bagaimana? Strategi dakwah karena yang pertama adalah pengikut Nabi Muhammad SAW masih sedikit. Selain itu, pengikut Nabi Muhammad pada masa itu imannya belum kuat, sehingga Rasulullah berdakwah secara sirriyah untuk mengumpulkan para pengikut Nabi serta untuk memperkuat dan mempertebal iman para sahabat. Itu adalah alasan kenapa Rasulullah berdakwah secara sirriyah. Yang selanjutnya adalah menghindari ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Karena pada masa itu agama yang sangat kuat di kalangan kaum kafir Quraisy. Karena pada masa itu agama yang kuat berkembang pada masa jahiliyah adalah menyembah berhala. Agama baru yang dibawa Nabi Muhammad SAW tentunya akan ditolak oleh mereka. Dan apabila secara terang-terangan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya menyalahkan agama yang dianut mereka, kaum kafir Quraisy, tentunya akan diperangi. Dan karena kondisi yang masih pengikut Nabi masih sedikit dan mungkin iman sebagian para sahabat masih lemah, tentunya hal ini akan meruntuhkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini merupakan salah satu strategi dakwah kenapa Nabi Muhammad SAW dakwah secara sirriyah. Apakah ketika Nabi Muhammad berdakwah secara sirriyah kaum kafir Quraisy tidak mengetahuinya? Bagaimana menurut kalian? Ternyata kaum kafir Quraisy sudah mengetahui tentang ajaran yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Akan tetapi mereka tidak bereaksi. Mereka diam saja dan membiarkan, karena pada masa itu Nabi Muhammad SAW tidak secara terang-terangan menolak atau mengecam atau menyalahkan agama yang dianut oleh para kafir Quraisy. Dakwah secara rahasia atau syariah ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan personal, yakni pendekatan yang memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara pengajak dan yang diajak. Jadi antara pengajak maksudnya adalah Muhammad SAW sebagai nabi yang mensyiarkan agama Islam kepada para kerabatnya. Karena memang secara syariah yang pertama yang awal yakni beliau berdakwah kepada para kerabatnya atau keluarganya terlebih dahulu. Nah, Rasulullah SAW berdakwah secara syariah itu dalam kurun waktu sekitar 3 tahun, jadi cukup lama. Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu siapa saja yang menjadi target dakwah Rasulullah? Yang pertama tentunya adalah keluarga, yakni istri beliau Siti Khadijah. Lalu sepupu beliau siapa? Ali bin Abi Thalib. Lalu sahabat terdekat Rasulullah, yakni siapa? Abu Bakar Asy-Siddiq, merupakan sahabat terdekat Rasulullah SAW. Nah, dari dakwah secara syariah ini dan menggunakan pendekatan personal, akhirnya ada beberapa orang atau sahabat yang masuk Islam. Mereka dikenal dengan istilah as-sabiqunal awwalun, seperti Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah, Zaid bin Haris bin Syahril, yakni anak angkat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi Muhammad SAW, serta Abu Bakar Asy-Siddiq. Itu adalah generasi awal. Lalu dari Abu Bakar Asy-Siddiq, beliau juga berdakwah dan mensyiarkan kepada para sahabat-sahabat beliau, sehingga ada beberapa sahabat yang masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan lain-lain. Masih banyak lagi beberapa sahabat yang masuk Islam pada awal penyebaran agama Islam. Di antara yang lain adalah Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah, Amir bin Al-Jarrah, dan lain-lain. Bisa kalian baca di buku digital yang sudah Bapak share di aplikasi e-learning. Dan mereka-mereka inilah yang termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun, atau orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, menyembunyikan keimanannya untuk menghindari ancaman dan siksaan kaum kafir Quraisy. Selain diuji secara oleh faktor eksternal, oleh ancaman dari kaum kafir Quraisy, keimanan mereka juga diuji oleh faktor internal, yaitu beberapa ajaran yang diterima Nabi bertentangan dengan kondisi yang ada pada masa itu, atau ajaran itu di luar dari nalar kemampuan akal dalam berpikir. Contohnya adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj, secara akal sangatlah mustahil bahwasanya Rasulullah bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, serta dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Namun itulah yang disebut dengan mukjizat. Apa yang Allah kehendaki tentu akan terjadi, dan itu adalah sangat mudah bagi Allah. Dan disitulah pada waktu peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar Asy-Siddiq termasuk orang pertama yang percayai. Jadi beliau, apapun yang disampaikan oleh Muhammad, beliau akan mengatakan kebenarannya, beliau meyakini kebenarannya, sehingga Abu Bakar Asy-Siddiq mendapatkan julukan Abu Bakar Asy-Siddiq. Yang selanjutnya adalah dakwah secara terang-terangan.
dakwah secara terang-terangan dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah turunnya wahyu yang berupa surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpeganglah pada masa itu agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kebiasaan menyembah berhala mereka. Jadi dakwah yang pertama dilakukan di Bukit Safa. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Bukit Safa, ada salah satu paman beliau yang bernama Abu Lahab menentang dengan keras dakwah Nabi Muhammad SAW, dan ini yang menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Lahab. Kaum kafir Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka ditentangnya. Mereka mengakui sosok Nabi Muhammad sebagai orang yang jujur, lalu mereka berusaha menghentikan dakwahnya dengan cara mendekati pamannya Abu Thalib. Mereka merayu Abu Thalib agar menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk mereka bunuh. Namun dengan keras Abu Thalib menolak apa yang diminta oleh kaum kafir Quraisy. Yang selanjutnya, kaum kafir Quraisy juga menawarkan harta, jabatan dan wanita kepada Nabi Muhammad. Namun dengan tegas Rasulullah SAW menolak tawaran mereka. Tidak berhasil, lalu kaum kafir Quraisy mencoba untuk bernegosiasi, yakni dengan menawarkan bertukar sesembahan. Hal ini yang menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Kafirun. Selanjutnya, karena masih tidak berhasil pula, akhirnya mereka menyebarkan fitnah bahwasannya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran palsu, isinya hanya kebohongan belaka. Setelah menyebarkan fitnah, yakni mereka mencoba melakukan ancaman siksaan kaum kafir kepada Nabi dan pengikutnya. Banyak sekali di antara para pengikut Rasulullah, utamanya dari kaum lemah, disiksa pada masa itu. Bahkan ada yang sampai meninggal. Tidak berhenti di situ saja, kaum kafir Quraisy juga mencoba menghentikan dakwah Nabi Muhammad dengan cara melakukan pemboikotan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Hal ini tujuannya adalah agar mereka merasa jera dan mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Pemboikotan itu akan berakhir apabila Bani Hashim dan Bani Muthalib menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Lalu apa saja isi dari pemboikotan itu? Yakni yang pertama, barang siapa yang setuju dengan agama Muhammad, berbelas kasihan kepada salah seorang pengikutnya yang masuk Islam atau memberi tempat singgah pada salah seorang dari mereka, maka ia dianggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan dengannya. Yang kedua, tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka.
Yang ketiga, tidak boleh berjual beli dengan mereka. Hal ini berlangsung dalam kurun waktu sekitar 3 tahun. Pada masa itu Rasulullah dan para sahabat dan atau pengikutnya, pengumuman tersebut digantung di salah satu sudut Ka'bah. Nabi Muhammad SAW bersama Bani Hashim dan Bani Muthalib hidup terisolir dan tinggal di lembah Bani Hashim. Kaum kafir Quraisy semakin perketat isolasinya kepada Nabi dan para sahabatnya, dan hal ini terjadi dalam kurun waktu sekitar 3 tahun, sampai perbekalan Nabi Muhammad serta para sahabat lainnya mulai habis. Di tengah penderitaan inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan berbagai cara, seperti Hisham bin Amr, seorang kafir yang membawa untanya penuh makanan di malam hari ke Bani Hashim dan Bani Muthalib. Begitu sampai di dekat lembah, ia lepaskan kendali untanya. Ada juga orang-orang kafir bergabung di lembah Bani Hashim dengan motivasi kesukuan dan kekerabatan. Embargo dan pemboikotan berlangsung. Pada tahun ketiga, Hisham bin Amr mengajak para sahabat yang lainnya untuk membatalkan pemboikotan tersebut. Mereka mendatangi kaum kafir Quraisy dan menentang terjadinya pemboikotan itu. Ia akhirnya masuk ke dalam Ka'bah dan hendak merobek isi dari pengumuman tentang pemboikotan tersebut. Namun ketika ia telah masuk dalam Ka'bah dan ia mendapati bahwasannya pengumuman itu telah habis dimakan oleh rayap, yang tertinggal hanya kalimat Bismikallahumma yang menjadikan kebiasaan orang Arab menulis surat. Setelah itu berakhirlah pemboikotan terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Kafir Quraisy tetap menekan dan menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW hingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan pengikutnya untuk berhijrah, sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan pengikutnya untuk berhijrah dan keluar dari kota Mekah. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang hijrah ke Habasyi dan misi ke Thaif serta perjanjian Aqabah. Pada minggu depan insya Allah akan Bapak tayangkan video tentang peristiwa ketika pengikut Rasulullah hijrah ke Habasyah, dan di waktu itu kaum kafir Quraisy juga mengutus utusannya untuk atau agar Habasyah mengembalikan kaum muslimin yang ada di sana, serta peristiwa tentang pemboikotan. Oke, thanks for your attention. Sampai berjumpa minggu depan. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.